Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a lahu wa'addadah. Yahsabu anna ma lahu akhradah kalla la yumbadanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah. Alladzi tadullu 'ala al-afidah innaha 'alaihim musyadah fi 'amati mumaddadah. Shadaqallahu 'azim, shadaqahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, inayah, rahmat dan berkah yang diberikan pada kita khususnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman untuk bisa mendengarkan dalam dalam suatu majlis. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa bisa bersolawat sampai akhir hayat kita. Sehingga kita mohon agar kita bisa diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan PBA yang Ustadz Takrim Ustadz muliakan. Perlu kita ketahui begitu mereka-mereka yang congkak di dalam kehidupannya, mereka-mereka yang tidak pernah mengenal dengan ikhtiar di dalam kerasukannya, mereka-mereka yang tidak pernah mengenal adab dan etika di dalam kemaksiatannya, mereka-mereka yang tidak mengenal itu turunan di dalam perzinaannya. Waktu terlentang demi waktu. Semua bergeser tanpa sadar. Semua bergerak tanpa suatu hal yang berbuat riya. Sehingga menyebabkan manusia lupa pada Sang Khalik, Sang Pencipta. Celaka bagi mereka-mereka yang senantiasa dalam hidupnya di dunia ini hanya mengumpulkan segala sesuatu yang berbau duniawi fata morgana saja. Sudah diperingatkan dalam surat yaitu Al-Humazah, akan tetapi mereka tidak mengenal surat ini dan bahkan mencemooh daripada surat ini. Sungguh luar biasa keberanian mereka yang berani mencemooh dan berani mencincang daripada ayat ini. Perlu kita ketahui apa ayat ini Al-Humazah. Sering kita baca tetapi pemaknaannya dalamnya lumayan minta ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailu celakalah. Wailu celakalah. Wailu celakalah mereka itu. Likulli humazatil, setiap pengumpat, lumazah dan pencela. Jadi yang kerjanya tiap hari mengumpat, mencela, antum keluar. Kemudian di jalan ada apa-apa dicela, ini dicela, ini diumpat. Tanpa kita mengenal mereka, mereka nggak salah sama kita. Tetapi kenapa kita mencela? Kenapa kita mengumpat? Kenapa kita membicarakan kejelekannya dia? Padahal kita nggak kenal di jalan. Inilah namanya penyakit hati. Di mana di jalan kita dihadapkan segala sesuatu, kita umpat, kita cela. Tanpa pandang peduli apa salah mereka kepada kita. Ini terutama banyak sekali mereka kaum mak-mak, kaum wanita. Senantiasa keluar, mesti ada aja yang dibicarain. Pasti ada aja yang diomongin. Makanya hati-hati, tahan lisan ini. Karena apa? Karena kendaraan iblis untuk menggoyahkan iman adalah wanita. Ingat itu. Penghuni neraka nanti kebanyakan kaum wanita.
Dan yang menggoyahkan mereka yang imannya kuat adalah mereka kaum wanita. Hati-hati. Sekarang banyak wanita di mall, di supermarket, di pasar, berpakaian tetapi seperti telanjang. Kenapa seperti telanjang? Dia pakai pakaian senam menonjolkan postur tubuhnya. Menonjolkan kemaluannya. Yang seharusnya itu ditutupi auratnya, malah ditonjolkan. Sehingga mengundang para kaum Adam untuk mengangkat atau naik nafsinya. Kalau sudah naik nafsinya, apa yang berkecamuk? Iblis bicara di situ. Setelah itu, apa yang terjadi? Celak, satunya ngumpat, celak. Kehidupan seperti ini berjalan terus. Detik demi detik, waktu demi waktu, semua berjalan tanpa sadar, dosa numpuk-numpuk. Taubat kagak pernah. Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gak pernah tertanam dalam diri mereka. Gak pernah tertanam pada insan-insan seperti mereka ini. Orang-orang ketanam, hatinya tertutup, buta. Alladzi yang jama'a mala, pengumpulan harta wa'adata dan menghitung-hitungnya. Jadi tadi yang celaka pertama adalah mereka para pengumpat. Kemudian yang dua para pencela. Kemudian yang ketiga ini yang aneh, yang sering kita lakukan. Siapa itu? Alladzi jama'a mala, yaitu yang mengumpulkan mala, harta, wa'addatah, dan menghitung-hitung. Ini harta ini dikumpulin, dihitung-hitung terus. Tidak pernah ada artinya dihitung. Makanya Uzair selalu bilang, lebih baik menjadi hamba wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, menjadi hamba Allah yang cukup daripada mereka yang kaya. Orang kaya belum tentu tenang hatinya. Orang kaya belum tentu dirinya aman, adem, belum tentu. Karena dirinya di situ disebutkan dalam surat Al-Humazah ini, wa'addatah, menghitung-hitung terus. Coba. Kalau kita kehidupan sehari-harinya selalu menghitung dan menghitung, apa yang terjadi pada diri kita? Kikir, pelit, pailit, bin, medit, sodakoh gak mau. Padahal sudah disebutkan dalam surat Al-Baqarah 24, aqimus shalah watuz zakat. Ayo salat dan tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Kemudian kita rukuklah bersama mereka yang rukuk. Ini sudah dikumandangkan dalam ayat Al-Baqarah 24. Tapi manusia lain. Ketika dalam kehidupan sehari-hari kenyataannya dia lebih memilih harta daripada milih Allah. Dia lebih memilih mengumpulkan harta daripada mengumpulkan pahala-pahala di hadapan Allah. Dia lebih memilih segala sesuatu yang berbau kemaksiatan dengan megah-megahan daripada dia menanamkan suatu amal husnul amal di hadapan Allah dengan surga Allah. Jauh terpikir. Beda mereka yang makrifat. Beda mereka yang imannya tinggi. Dia lempar. Dia tinggalkan harta ini. Dia tinggalkan duniawi, mendekati apa yang namakan kesunyian ma'rifatullah. Beda. Makanya yang disayang Allah, mereka yang benar cinta sama Allah. Lepas harta, lepas segalanya. Kenapa? Fokus sama Allah. Antum bagaimana kita sholat? Kalau kita sholat, kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sholat kita tidak diterima oleh Allah? Karena yang kita pikirkan, kita fokus pada keduniawian. Bagaimana tadi mobil saya, bagaimana inan saya, bagaimana. Ini dalam sholat, sudah bicara pada dirinya sendiri. Jadi celakalah. Wailui, celakalah. Mereka pencela, pengumpat. Kemudian siapa? Malah dengan hartanya dia selalu mengumpulkan dan menghitung-hitung terus. Wa'adatah, hitung, tidak pernah ada hentinya. Yaksabu annamalahu, dan dia mengira annamalahu, bahwa hartanya ini akhladah, dapat mengekalkannya. Dengan hartanya ini dia kira akan bisa mengekalkannya. Dia bisa seperti ini, bisa beli itu, beli ini. Diktatoris tumbuh. Penguasaannya tumbuh.
anarkisnya sudah nggak dilakukan lagi. Sehingga menjadi hamba Allah yang sombong. Dan Allah paling benci melaknat hamba-hambanya yang sombong. Kita masuk tidak golongan hamba Allah sombong? Jangan bilang, tidak Ustaz. Jangan bilang gitu dulu. Koreksi diri antum sendiri. Kita sudah masuk, sering kita kejebak dengan kesombongan. Buktinya apa? Sodakoh kagak pernah. Sodakoh susah. Jumat berkah susah. Masih pilah-pilah alasan ini, alasan itu. Padahal sudah disebutkan dalam suatu hadis. Instal diru rizqo misodakoti. Hendaknya, ini tak ulang lagi. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersodakoh. Sodakoh. Saya nggak punya uang Ustaz. Sodakoh lah kalau ingin punya uang. Yakin bahwa Allah kaya. Saya sudah sodakoh terus Ustaz, tapi nggak pernah ada. Karena sodakoh antum tidak ikhlas di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika antum sodakoh, antum mengharapkan imbalan balik. Jangan. Ikhlas, ridho. Karena Allah. Jangan kemudian kita wa'ada tak menghitung-hitung lagi apa yang kita lakukan. Kita hitung-hitung lagi dengan harta yang kita punya. Jangan. Apapun yang kita lakukan semuanya nas di mata Allah. Percuma kita lakukan semua di mata Allah Subhanahu Wa Taala apabila dalam hati ini masih timbul penyakit pencela, pengumpat, penyakit hati, banyak sekali penyakit hati. Maaf, jangan diremehkan ini. Maaf banget, ini jangan diremehkan. Kenapa? Dan karena ini sering terjadi pada diri kita dan tidak pernah lepas dalam diri kita sebelum kita ajal. Sebelum ajal pada diri kita, kullu nafsun dha'iqatul maut, sebelum semua kita dipanggil oleh Allah, ini masih selalu bersama kita dan akan mendampingi kita sampai nanti sakaratul maut. Akhraja dapat mengkalkannya. Kala sekali-kali tidak. Kala sekali-kali tidak. Kala sekali-kali tidak. La yumbatanna fil khutama, pasti dia akan dilemparkan mereka itu ke dalam fil khutama, yaitu neraka khutamah. Masya Allah. Bagaimana nasib kita nanti? Andai kata kita dilempar neraka khutamah, otomatis kita penduduknya adalah kita sering mencela. Ketika kita keluar di jalan, apa-apa itu dicela. Ini dicela, ini dicela. Nggak pernah ada habis-habisnya. Tuh, kaum wanita, ingat sekali lagi. Semua dicela. Tidak pernah ada habisnya. Apa salah mereka sama kita? Tidak pernah kita. Mereka nggak salah sama kita. Kita cela, kita umpat. Masuklah kita ke dalam apa? Perangkap, yaitu narkotomah. Wa ma adraka mal khutamah, dan tahukah kamu apa itu khutamah? Jawaban dari Allah adalah narullahil muqadah. Narullah yaitu api-api atau azab Allah, muqadah yang dinyalakan. Jadi azab Allah yang dinyalakan. Alladzi tatli'u alal afidah. Alladzi yang tatli'u, yang membakar. Alal afidah, sampai ke hati. Innaha, sungguh itu api, alaihim, atas diri mereka, muqsadah, ditutup rapat. Fi amati mumaddadah, sedang mereka diikat dalam tiang mumaddadah yang panjang. Diikat dalam tiang yang panjang, ditutup, dimasukkan ke dalam tabung, dibakar ini. Mereka yang kerjanya ngumpat. Makanya sekarang kalau sudah ngerti, jangan dilakukan. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita bersama. Jangan beranggapan bahwa ustadznya di sini pasti suci. Tidak. Banyak dosa. Semua kita banyak dosa. Mari kita bareng-bareng. Mari kita bersama-sama memperbaiki daripada akhlak-akhlak kita. Menuju akhlakul karimah. Ingat daripada surat Al-Humazah ini. Sudah diperjelas semuanya. Apa yang dinamakan itu bagaimana. Siapa penghuninya. Jelas di sini semua jelas. Apa yang kita tanyakan lagi? Langsung dijawab, dijelaskan, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Narullah
narullah, api yang dinyalakan Allah, azab Allah. Dan ketahuilah inna azabilah syadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Maka dari itu, jangan sampai kita terperangkap dengan inna azabilah syadid karena ketidakmauan kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Mari apa yang kita lakukan, kita syukuri. Kita berbanyak bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dalam diri kita terpancing atau tertanam dari suatu sifat-sifat yang berbau kerdil, berbau anarkis, berbau segala sesuatu yang senantiasa cenderung menjadi penyakit hati. Ingat, kalau sudah kita tertanam penyakit hati akan susah untuk dibersihkan. Alangkah baiknya mulai sekarang tanamkanlah iman, bersihkan hati kita, insya Allah. Sedangkan penyakit apapun bentuknya, penyakit yang terjadi sekarang ini sumbernya dari hati. Maka dari itu ketahuilah, baik penyakit jantung, penyakit apapun, kita sakit tidak bisa bangun, kita terjadi segala sesuatu yang berbau stroke ringan maupun stroke yang keras. Ini semua karena pikiran. Sedangkan Allah senantiasa membimbing hambanya. Janganlah berpikir terlalu keras. Berpikirlah, pasrah kepada Allah. Zikirlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan tetap menjalankan sholat. Jelas semuanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah, mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah dan kita tidak tergolong sebagai hamba Allah yang mencela, kemudian pengumpat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.